Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Edi Saputra, di channel YouTube Biji Kreatif. Channel yang terus berupaya mendampingi para sahabat yang ingin menghentikan kebiasaan merokok ataupun yang sedang mempertahankan keputusan berhenti merokok. Kali ini kita akan membahas satu topik, bagaimana kita menghentikan kebiasaan merokok melalui konsep sadar. Kita akan bahas bersama-sama, tidak ada suhu, tidak ada cupu, tetapi kita saling mengisi bila mana ada yang lain pengalaman dari para sahabat tentang bagaimana menghentikan kebiasaan merokok. Silahkan berikan masukan. Simak, jangan di skip agar tidak gagal paham. Ya, baik para sahabat, sebelum kita masuk pada topik inti, mari kita bersama-sama mendefinisikan kata sadar yang sebenarnya sangat luas ya. Tapi kita akan ambil beberapa yang umum-umum saja, yaitu definisi sadar itu biasanya diartikan sebagai satu kondisi di mana orang baru saja terbangun dari pingsan ya, atau di mana orang baru saja terbangun dari tidur, terbangun dari mabuk, terbangun dari kecanduan, atau baru saja mengetahui tentang sesuatu ya. Nah, itu biasanya dikatakan sadar ya. Banyak lagi yang lain mungkin bisa para sahabat kembangkan, tetapi kita akan membahas dua dari definisi tadi, yaitu mengetahui tentang sesuatu atau menyadari atau baru terbangun dari kecanduan ya. Jadi mengetahui tentang sesuatu bahaya daripada rokok itu sebenarnya hampir semua kita mengetahui ya. Karena di bungkus rokok itu diterangkan di situ, merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kehamilan, kanker dan lain sebagainya. Tapi diplesetkan katanya merokok dapat katanya, kalau merokok beli enggak katanya. Ya itu silahkan bagi teman-teman yang masih berpihak kepada rokok, silahkan. Tetapi bagi teman-teman yang ingin menghentikan kebiasaan merokok, mari kita sauti amaran di dalam bungkus rokok tadi sebagai satu yang objektif ya, bahwa merokok itu dapat membahayakan bukan saja kesehatan kita, tetapi orang lain ya. Utamanya orang yang terpapar oleh asap rokok kita. Karena biasanya kita, para perokok, tidak menyadari bahwa merokok di depan umum, merokok di depan anak-anak kita, itu bisa menyebabkan kesehatan mereka juga ikut terganggu. Yang dikatakan sebagai perokok pasif. Bahaya sama seperti kita juga. Bahkan bisa lebih, karena dia akan terpapar oleh beberapa orang perokok di dalam kesehariannya ya, dibanding kita yang merokok satu batang, dia akan terpapar oleh banyak orang ya. Kalau diakumulasi bisa, per orangnya itu bisa mencemari 2-3 orang ya. Nah, kemudian secara psikis, aktivitas merokok yang kita pertontonkan di depan publik, di depan keluarga kita, juga akan berdampak buruk terhadap diri kita dan orang lain ya. Buat diri kita tentunya, kita tanpa sadar telah dicengkeram kesadaran kita oleh kecanduan merokok yang telah menguasai diri kita. Kemerdekaan kita itu sebenarnya sudah dikuasai oleh kecanduan tadi. Karena biasanya kesadaran itu
terbelenggu oleh kecanduan tadi. Sehingga pengetahuan kita tentang kesehatan secara fisik itu akan tertutupi oleh cengkeraman kecanduan tadi, sehingga kita menjadi tidak menyadari bahaya rokok, baik itu terhadap diri kita, orang lain, maupun pikiran kita, serta dampak psikis juga terhadap orang lain. Kok ada bahaya psikis terhadap orang lain? Ya ada. Ketika kita mempertontonkan atau memperlihatkan atraksi merokok di depan publik, di depan keluarga kita, maka sejatinya sesungguhnya kita sudah menjadi model gratis ya, iklan gratis bagi perusahaan rokok untuk mengedukasi orang-orang yang melihat kita merokok menjadi role model untuk mereka ikuti. Jadi tanpa sadar kita akan menciptakan regenerasi berikutnya yang menganggap bahwa merokok itu hal yang lumrah atau bahkan gagah gitu ya. Akan gagah nanti akan ditiru oleh generasi berikutnya. Percepatan kuadrat, karena satu nanti bisa ditiru 2 orang, kemudian 3 tadi ditiru kelipatannya dan seterusnya. Maka ada statement bahwa Indonesia itu kemungkinan untuk menurunnya jumlah perokok itu kecil, karena minimnya larangan ya tentang bagaimana kita mempertontonkan aktivitas merokok ini di depan umum. Nah, 2 contoh ini saja saya pikir tentang kesehatan diri kita, kesehatan orang lain, kemudian kesadaran kita yang terbelenggu oleh kecanduan, kemudian kita memberikan edukasi tanpa kita sadari kepada generasi berikutnya, sehingga mereka akan cenderung menjadi perokok, dan itu tentunya akan menambah jumlah perokok dan lain sebagainya. Ini masih dari sisi kesehatan, belum dari sisi ekonomi ya. Artinya jumlah perokok itu akan meningkat, dan kita sudah pernah sampaikan bahwa perharinya belanja rokok orang Indonesia itu berkisar, kalau mengikuti data dari World of Statistics, itu sekitar 5 triliun per hari. Contoh-contoh tersebut di atas bisa dijadikan motivasi bagi diri kita untuk menguatkan diri kita, menghentikan kebiasaan merokok, ataupun bagi yang sedang mempertahankan keputusan berhenti merokok, dapat dijadikan sebagai benteng bagaimana kita bisa tetap sadar bahwa kita harus menjadi raja di dalam diri kita, tidak dijajah atau dicengkeram oleh rasa kecanduan sehingga kita menjadi tidak merdeka. Jadi mudah-mudahan 2 contoh-contoh di atas tadi bisa menjadikan diri Anda, dari diri kita menjadi merdeka ya. Silakan ada hal yang lain tambahkan agar bisa memberikan masukan bagi teman-teman dan saya sendiri juga untuk dapat mempertahankan keputusan berhenti merokok pada masa-masa yang akan datang. Terus sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.